Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai presidensial threshold 20%. Karena ini menjadi hal penting teman-teman, seorang calon presiden itu bisa diusung kalau sudah mendapatkan presidensial threshold 20%. Dan sampai hari ini yang bisa mendapatkan itu hanya satu partai, yaitu PDIP. Jadi PDIP itu tidak perlu melakukan koalisi sebenarnya kalau hanya untuk mengusung calon presiden. Karena dengan PDIP sendiri itu sudah bisa memenuhi syarat 20%. Namun bagi partai lain yang kurang dari 20% tentu tidak bisa mengajukan menjadi calon presiden. Dan tentu harus melakukan koalisi dengan partai lain agar mendapatkan angka tersebut. Dan inilah teman-teman yang digugat oleh beberapa pihak ke Mahkamah Konstitusi agar MK itu mengubah aturan itu bahwa syarat mencalonkan diri menjadi calon presiden itu adalah 0%. Namun demikian ternyata beberapa pihak itu sudah mengajukan tetapi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk DPD RI teman-teman. Lewat Lanyala Mataliti itu menggugat presidensial threshold 20%, itu pun mental. Kemudian Yusril Iza Mahendra itu juga ditolak oleh MK. Nah, kalau sekelas Yusril saja teman-teman ditolak oleh MK, bagaimana dengan yang lain? Padahal Yusril ini adalah advokat yang luar biasa yang punya nama dan banyak masalah-masalah yang sudah bisa diselesaikan di pengadilan oleh Yusril Iza Mahendra. Dan Yusril dulu teman-teman di 2019 juga menjadi advokat pihak Joko Widodo Ma'ruf Amin karena waktu itu digugat kemenangannya oleh pihak Prabowo Subianto. Dan Yusril Iza Mahendra menang dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi tersebut. Kali ini ternyata Yusril kalah teman-teman mengajukan gugatan ke MK. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Kumparan. Yusril usai gugatan presidensial threshold ditolak MK. Dia katakan demokrasi makin terancam. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra menyebut keputusan presidensial threshold alias ambang batas pencalonan presiden mengancam demokrasi sebab calon presiden dan wakil presiden yang muncul hanya akan itu-itu saja. Dari kelompok kekuatan politik besar di DPR yang baik sendiri atau secara gabungan mempunyai 20% kursi di DPR, kata Yusril dalam keterangan tertulisnya Kamis 7 Juli 2022. Kendati menjadi ancaman demokrasi, kata Yusril, ketentuan presidensial threshold yang tertuang dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap dipertahankan Mahkamah Konstitusi atau MK. Jadi MK tetap mengacu pada pasal 222 yaitu tentang pemilu. Dia mempertahankan itu teman-teman, bahwa presiden threshold 20% untuk calon presiden wakil presiden. Teranyar, MK tidak menerima permohonan uji materi yang dilayangkan Dewan Perwakilan Daerah DPD serta menolak permohonan PBB terkait pencabutan pasal tersebut. Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan para anggota DPD yang terdiri dari Lanyala Mataliti, Nono Sampono, Mahyudi, dan Sultan Bakhtiar Najamuddin tidak punya legal standing, maka dinyatakan tidak dapat diterima. Sementara PBB dinyatakan punya legal standing tetapi permohonannya ditolak seluruhnya. Yusril mengatakan MK tetap kukuh dengan putusan sebelumnya yang mungkin dianggap sebagai jurisprudensi yang menyatakan bahwa pasal 222 Undang-Undang Pemilu adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ditolaknya permohonan PBB dan para anggota DPD ini, serta juga permohonan-permohonan yang lain yang akan diajukan, maka demokrasi kini semakin terancam dengan munculnya oligarki kekuasaan, kata Yusril. Ketentuan dipertahankan MK ini dianggap Yusril akan melahirkan hal tidak logis dalam demokrasi Indonesia, di mana calon presiden yang maju adalah calon yang didukung oleh parpol berdasarkan threshold hasil pileg 5 tahun sebelumnya.
Jadi acuannya adalah 5 tahun yang lalu. Itu yang dianggap oleh Yusril adalah tidak masuk akal. Padahal dalam 5 tahun itu, ungkap Yusril, para pemilih dalam pemilu sudah berubah, formasi koalisi dan kekuatan politik juga sudah berubah. Namun segala keanehan ini tetap ingin dipertahankan MK. MK bukan lagi the guardian of the constitution dan penjaga tegaknya demokrasi, tetapi telah berubah menjadi guardian of oligarki, ungkap ketum PBB itu. Menurut Yusril, MK tidak seharusnya kukuh dengan pendapatnya semula karena zaman terus berubah dan argumen hukum juga berkembang. Ia mencontohkan dalam fikih bahwa tokoh sekaliber Imam Syafi'i saja bisa mengubah pendapat hukumnya dengan merumuskan qaul jadid atau pendapat baru dalam meninggalkan qaul qadim atau pendapat pendahulu karena situasi atau rasio logis yang mendasari lahirnya sebuah norma hukum telah berubah. MK tidak seharusnya mempertahankan sikapnya yang kaku dan banyak dikritik para akademisi sehingga terkesan jumut, kaku dengan perubahan hukum yang menjadi begitu cepatnya dalam masyarakat kita, tutur dia. Itu teman-teman terkait uji materi di MK yang ini berguguran satu demi satu. Jadi DPD, Dewan Perwakilan Daerah RI mengajukan judicial review terkait Undang-Undang 222, Undang-Undang Pemilu, itu juga rontok teman-teman. Katanya tidak punya legal standing. Demikian juga dengan Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum PBB, itu mengajukan kait presidential threshold juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dan juga teman-teman beberapa aktivis kemarin mengajukan hal yang sama terkait presidential threshold 20% itu, minta supaya calon presiden itu bisa mengajukan dengan PT 0%. Jadi tidak ada syarat 20% agar banyak calon-calon presiden potensial ini maju di 2024. Saya pikir semangatnya itu bagus teman-teman, agar seorang calon presiden itu dari independen terutama ini bisa mengajukan sebagai calon presiden karena menganggap dirinya mampu. Dan jangan hanya dikuasai oleh partai politik. Kalau seperti ini yang bisa maju tentu dari partai politik atau yang diusung partai politik. Maka warga yang tidak berpartai politik tentu ini akan mengalami kesulitan. Bahkan ada wacana teman-teman bahwa calon presiden itu adalah dari partai politik. Ada wacana seperti itu. Dan ini seolah-olah akan menjegal Pak Anies Baswedan. Karena Pak Anies Baswedan bukan dari partai politik, bukan kader partai politik. Ini akan menjadi runyam kalau seperti ini. Memperjuangkan presidensial threshold 0% saja susah, apalagi kalau ditambah aturan bahwa calon presiden itu berasal dari partai politik atau kader partai politik. Jadi tidak memberikan kesempatan bagi warga negara yang punya kemampuan manajerial untuk membangun Indonesia lebih baik akan kesulitan kalau syarat-syarat yang diajukan itu terlampau berat seperti presidensial threshold 20%. Padahal menurut Yusril 20% itu menjadi ukuran sebagai syarat calon presiden itu diambil dari 5 tahun yang lalu. Padahal 5 tahun yang lalu itu sudah berubah kalau dilihat dari sekarang. Contohnya seperti harga teman-teman. Jadi harga barang 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu berbeda. Sama halnya dengan pikiran orang teman-teman. 5 tahun yang lalu untuk memilih calon presiden dengan yang sekarang tentu sudah berubah. Calonnya pun juga sudah berubah. Tetapi ini tetap dijadikan dasar bahwa mensyaratkan calon presiden itu harus mempunyai 20% suara dan itu diambil dari 5 tahun yang lalu. Ini yang dipertanyakan oleh beberapa pihak dan minta supaya PT itu diubah menjadi 0%. Namun demikian MK tetap bersikukuh bahwa syarat calon presiden itu tetap 20%. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.